saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini yang sudah menjadi orang tua? Angkat tangan. Orang tua bagi anak-anaknya. Maaf ya Bapak Ibu ya, boleh saya ini sisihkan ke atas ya. Bahasa sudah ini. Yang sebelah sini nggak ada. Bujangan semua. Oh, bujangan luar biasa memang. Ya, terpisah dengan jurang di sini. Jadi yang sana olah semua, yang tua-tua. Kalau di sini yang muda-muda, nggak apa-apa, berarti imbang. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tanggung jawab orang tua terhadap kerohanian anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya ini firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya sebatas orang tua yang mendengarkan, tapi anak-anak perlu memperhatikan, karena disitulah ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Ya mungkin hari ini belum dinyatakan kepada kita, tapi percayalah, ketika firman Tuhan ditabur dan kita menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur, percaya berkat sudah mengikuti dan menjadi bagian hidup kita. Amin. Ya, kalau bicara tentang tanggung jawab orang tua, tentunya cukup banyak Bapak Ibu. Tanggung jawab orang tua bukan sekedar tanggung jawab untuk mendidik rohani anak, tapi orang tua juga punya tanggung jawab untuk membentuk karakter anak. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik secara kognitif atau pengetahuan. Dan juga orang tua punya tanggung jawab untuk memikirkan kesehatan anak. Betul ya orang tua ya? Cukup kompleks tanggung jawab daripada orang tua itu. Nah saudara-saudara, next. Apa arti daripada tanggung jawab? Tanggung jawab itu punya arti, punya makna, yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap. Menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban, dan kesanggupan untuk memikul resikonya. Suka nggak suka, kita sebagai orang tua seperti itu. Makanya di sini, siapa di sini yang sudah mau married? Ada? Oh ada ya? Oke. Saya kasih tahu, orang married itu cari resiko. Saya nggak nakut-nakuti. Tanya itu bapak ibu yang ada sebelah sini, nanti sharing. Betul nggak Pak? Apa yang dibilang sama Pak Teguh? Betul nggak Bu? Apa yang dibilang sama Pak Teguh? Orang mau menikah itu cari resiko. Kalau sendirian, kalian keluar rumah, pulang malam, tidak masalah. Tidak ada yang menikah di situ. Tapi kalau sudah punya istri, beda lagi. Jam 8 malam belum pulang, sudah lagi di mana? Jam segini belum pulang. Ngapain di situ? Oh, banyak pertanyaan. Seperti interogasi seorang polisi terhadap terdakwa. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara, jadi orang tua itu berat. Kenapa demikian? Karena harus memikul tanggung jawab yang penuh dengan resiko. Kita di sini belajar tentang satu keluarga, next, yaitu keluarga Ayub. Ya, kita tahu Bapak Ibu, Ayub terkenal sebagai orang yang sangat kaya pada zamannya. Saya total kekayaan Ayub, Bapak Ibu, tabungannya Ayub itu 179 miliar. Itu belum yang namanya keledainya. Belum saya hitung, nggak sempat tadi pagi saya ngitung. Saya sedang memikirkan duit sampai nikahi kayak apa, kan gitu kan? Oh, tuku mie Bu. Langsung rambutnya keriting ya Bu ya. Nah, kita lihat dan kita akan baca Bapak Ibu dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, Ayub pasal yang pertama, next, ayat keempat. Sudah menemukan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Yang ketiga, saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas di sini Alkitab katakan mereka terbiasa untuk hidup berpesta. Dan Alkitab katakan di sini, namanya Ayub, ini orang kaya Bapak Ibu. Anaknya dikasih rumah masing-masing. Ada berapa anaknya? 10. Yang cowok berapa? Yang cewek? 3. Dikasih rumah. Di sini dikatakan mereka pesta di rumah mereka bergiliran. Jadi masing-masing mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini menarik. Saya tanya kepada Bapak Ibu, orang Kristen boleh kaya nggak? Ya nggak boleh apa? Hah? Apa busanya? Oh yes, luar biasa Ibu Gembala. Kelihatannya kurang kenceng ini. Pak Bu, memang anak-anak kita semangat, tapi nggak puasa kencengi dulu ya. Sudah kenceng. Tes. Ya. Ya kalau di depan kenceng, kasihan yang belakang sana. Orang Kristen nggak boleh anti kaya. Ya. Orang Kristen nggak boleh alergi dengan kekayaan. Kalau punya harta benda, punya uang banyak, puji. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memiliki standar kehidupan orang kaya seperti Ayub? Ayub orang kaya, anaknya dikasih rumah satu persatu. Yang cowok, yang cewek dikasih. Belum married loh. Alkitab di situ dengan jelas 10 anak ini belum married. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca ayat 19, mereka disebut masih muda. Orang kaya, sultan pada saat zaman itu. Tapi Ayub hidupnya tidak pernah bersandar kepada kekayaannya. Ayub tidak pernah pikirannya tertuju dan terfokus kepada kekayaannya. Waduh, kemarin diambil uangnya, berarti tabunganku berkurang, dipikiri. Kurang 1 juta dipikiri, kurang 20 juta dipikiri. Nah, kalau modelnya seperti ini namanya hati yang sudah terpikat oleh harta benda. Tapi Ayub menjauhkan hal itu dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat teks di sini. Ini kehidupan anak-anaknya. Ya, mereka makan, minum. Alkitab katakan mereka berpesta dan itu menjadi kebiasaan mereka. Dalam terjemahan Nif di situ ada sesuatu, kata pesta itu memiliki arti. Di situ ulang tahun, ketika tiap tahun mereka ulang tahun bergiliran untuk mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Kendati pun terjemahan yang lain, King James tidak seperti itu. King James menjelaskan berpesta bisa saja di luar hari ulang tahun mereka juga mengadakan syukuran dan pesta. Namanya orang kaya, Bapak Ibu. Dan saling mengundang. Yang cewek-cewek diundang, yuk, aku lagi pesta. Di sini aku lagi goreng ayam. Aku di sini lagi goreng babi rica. Di sini aku lagi goreng kerupuk, kan gitu kan. Makanannya pokoknya enak-enak. Mereka senang berpesta dan itu menjadi gaya hidup anak-anak Ayub. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, yang takut Tuhan, tidak mungkin orang tua tidak memikirkan masa depan anak-anaknya. Sebagai orang tua, tidak mungkin membiarkan anak-anaknya memiliki gaya hidup
seperti dunia. Maka apa yang dilakukan Ayub? Yuk kita lihat di dalam berikutnya ayat yang kelima. Kita baca di situ 2-3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dan telah menutupi Allah di dalam. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Next, Pak Bu. Dari ayat yang kelima ini, kita bisa lihat Ayub itu seperti apa. Ayub adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan Alkitab katakan, sebab pikir Ayub memikirkan apa? Hartanya, ontanya, keledainya, jumlah banyaknya, kambing dombanya. Yang dipikirkan apa Bapak Ibu? Keselamatan jiwa anak-anaknya. Apakah kita sudah memiliki standar tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, membawa anak-anak kita mengenal siapa penciptanya dan perancang hidupnya? Atau yang kita pikirin hanya komisi dari suami, uang tabungan, yang dipikir hanya itu terus. Celaka kita kalau jadi orang tua seperti itu Bapak Ibu. Kekayaan Ayub tidak merepotkan Ayub untuk memikirkannya. Justru Ayub memikirkan bagaimana anak-anaknya punya relasi dengan penciptanya. Ini orang tua yang betul-betul mengasihi anak-anaknya Bapak Ibu. Sebab pikir Ayub, jadi yang ada dalam pikiran Ayub sebagai orang tua punya tanggung jawab. Tanggung jawab, jangan-jangan anak-anakku bikin dosa di mata Tuhan. Jangan-jangan anak-anakku hidupnya gak karu-karuan di mata Tuhan. Ini masih dugaan loh Bapak Ibu. Tapi itu yang ada dalam pikiran Ayub sebagai orang tua. Saya tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai orang tua dikaruniai anak, apakah Bapak Ibu memikirkan kehidupan rohani anak-anak saudara? Halo? Celaka kita kalau jadi orang tua hanya cari duit melulu, tapi kita melupakan satu tanggung jawab ini. Tidak ada gunanya kok Pak Bu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, setiap anak yang hadir dalam dunia ini, Tuhan sudah menyertakan berkatnya. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Cuma tinggal kita sebagai orang tua, tugasnya adalah membawa mereka mengenal Sang Perancang hidupnya. Tidak lebih daripada itu. Gak salah Bapak Ibu sudah mempersiapkan anak, punya tabungan ini, asuransi dan lain sebagainya. Gak salah. Kalau Bapak Ibu punya tabungan banyak, belikan anak rumah satu persatu, membelikan kendaraan satu persatu, gak salah. Tetapi kalau kita sebagai orang tua lalai dengan tanggung jawab rohani ini, saya katakan itu kita sedang merancang masa tua kita dalam penderitaan. Suka gak suka. Saya melihat begitu banyak orang tua menderita di masa tua karena mengabaikan tanggung jawab rohani. Ya, saya selalu mengajarkan mendidik anak saya. Suatu saat kalau kakak bekerja dimanapun juga, ingat baik-baik pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, bantu pekerjaan Tuhan. Dimanapun nanti engkau akan ditempatkan Tuhan. Ingat baik-baik. Papa tidak mengharapkan engkau menjadi orang kaya. Kaya itu hanya bonus doang. Tapi relasi hidupmu dengan Tuhan itu menentukan masa depanmu. Ada orang hidupnya biasa-biasa, tapi dia kaya hatinya. Tapi ada orang punya kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi betapa miskinnya dia. Kenapa demikian? Karena pikirannya hanya condong pada kekayaannya.
akhirnya lupa memberi orang, lupa menolong orang, lupa ini dan itu kewajibannya terhadap sesamanya. Ayub tidak seperti itu. Ayub memikirkan, jangan-jangan anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Tuhan baru dalam hati Bapak Ibu. Ini dugaan Ayub, jangan-jangan anakku dalam hati mereka sedang mengutuki Tuhan. Siapa tahu ini sensitifnya luar biasa Ayub tentang kehidupan rohani. Ini orang tua luar biasa. Saya pun belajar di sini Bapak Ibu. Ya, jangan pikir sebagai pendeta nggak bergumul juga dengan keturunan. Bergumul juga Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11, di situ diceritakan tentang Imam Eli, seorang hamba Tuhan, punya anak 2 laki-laki, Hofni dan Finehas. Tapi Tuhan bilang apa? Anakmu durhaka dan kamu lebih takut kepada anakmu daripada menghormati aku. Tuhan berfirman seperti itu. Artinya apa? Anak hamba Tuhan, Bapak Ibu, kalau nggak dididik baik-baik akan sama seperti Hofni dan Finehas. Makanya saya pun butuh untuk didoakan Bapak Ibu. Butuh untuk didoakan. Hamba Tuhan bukanlah orang yang super, enggak. Perlu ditopang dalam doa. Dan perhatikan, akibat anak yang tidak dididik dengan baik, dengan benar, Hofni dan Finehas akhirnya mendapat resikonya. Yang pertama, jadi keluarga hamba Tuhan, tetapi hidupnya satu. Dalam keluargamu, kamu tidak akan bisa menyebut ada kakek dalam seluruh keluarga dan keturunan. Artinya, masih muda meninggal, sampai nggak bisa lihat yang namanya kakek dan nenek. Alkitab kata itu yang pertama. Yang kedua, ini keluarga hamba Tuhan, Pak Bu, tapi tidak punya interest bertanggung jawab tentang kerohanian anaknya. Konsekuensinya, resikonya yang kedua, hamba Tuhan, tapi dibuat oleh Tuhan menjadi pengemis, minta-minta. Berapa banyak orang ada seperti itu, hamba Tuhan minta-minta untuk kepentingan dirinya, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Minta-minta, Alkitab katakan seperti itu. Dan yang ketiga, resikonya apa? Resikonya, Pak Bu, keluarga Imam Eli di sini menjadi keluarga hamba Tuhan tapi depresi. Kalau Bapak Ibu baca nanti perhatikan pasal yang kedua mulai ayat yang ke-11. Depresi. Tuhan buat orang lain berhasil. Keluarga daripada Imam Eli hanya disuruh melihat doang tapi tidak mengalami keberhasilan itu. Akhirnya depresi. Lihat keberhasilan orang lain, dia nggak suka cita dan lain sebagainya. Kenapa? Gara-gara apa? Imam Eli melupakan tanggung jawab sebagai orang tua mendidik hal rohani. Kita lihat di sini. Ayub berpikir, jangan-jangan anak-anakku telah berbuat dosa dan juga mengutuki Allah dalam hatinya. Aku gak mau seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Cara berpikirnya Bapak Ibu, cara berpikirnya itu luar biasa. Ada orang tua terbalik ya. Dunia, habis-habisan pikirannya, waktunya, tenaganya, pengorbanannya hanya untuk duit, untuk dunia. Dipikirnya memang anaknya bisa beli ini dan itu. Tapi saya melihat Bapak Ibu, di masa tuanya kekayaannya habis dimakan anak-anaknya tanpa sisa sedikit pun, sehingga kebahagiaan tidak menjadi bagian daripada keluarga itu. Pak Bu yang dikasih Tuhan, Ayub berpikir serius tentang tanggung jawabnya. Yang kedua, pagi-pagi bangunlah Ayub ngapain? Cari sandal ngopi. Halo?
Sebelah sini, ayo bangun pagi-pagi, cari sandang, ngopi, baca koran. Bangun pagi-pagi, buka HP. Yang dicari apa? Perhatikan di situ. Ayo mempersembahkan korban bakaran sejumlah anaknya. Ini orang tua yang sangat peduli. Didoakan satu, Tuhan berkati anak-anakku supaya takut Tuhan. Satu-satu, si A Tuhan, aku berkati dia. Tuhan, si B aku berkati dia. Tumpangi tangan. Bapak-bapak di sini gimana? Halo, bapak-bapak di sini gimana? Bangun pagi-pagi apa yang dicari? Woi ibu-ibu, bangun pagi-pagi apa yang dicari? Kita belajar. Nggak mudah jadi orang tua, makanya anak-anak muda. Ketika orang tua menasihati, ingat baik-baik, mereka sudah menjalani dan melewati masa itu. Maka belajarlah untuk taat. Siapa tahu orang tuamu ketika di tempat kerja ditunjuk-tunjuk sama bosnya, dimaki-maki, dimarah-marahi. Sempat ada berkat, dia telah muda aja. Setelah itu dia bungkus demi anak-anaknya yang di rumah. Mereka berjuang. Mungkin di tempat kerja yang namanya mukanya lonjong karena dibully ini dan itu. Ketika pulang, sebenarnya dia sedang bertopeng dengan senyuman supaya keluarga bisa menyambut dengan baik. Anak-anak muda, belajarlah untuk taat dengan siapa saja, dengan pembinamu sebagai orang tua mereka. Orang tuamu, ya. Teman-teman, taati mereka. Tidak mudah jadi orang tua. Kenapa demikian? Karena ada beban resiko yang kita pikul. Apalagi jadi hamba Tuhan. Saya berdoa supaya di antara ini anak-anak muda ada yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Amin. Susah sulit Bapak Ibu untuk berkata amin. Oh, jadi hamba Tuhan dimarahi terus, nggak dibayar, dimarahi. Nggak apa, itu pekerjaan mulia kok. Ada di sini yang mau terpanggil. Amin. Haleluya. Tahun depan kalau ada yang lulus bilang dan telepon sama Om, aku terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Oke, masuk. Dan gitu kan? Iya. Jadi bagi-bagi barulah Ayub lalu mempersembahkan korban yang dicari pertama kali adalah Tuhan. Ini loh Pak Bu, orang tua standarnya berkenan kepada Tuhan seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua kasih ikan terus, sama halnya tidak mendidik anak dengan baik. Kasih aja pancingnya supaya dia berusaha. Banyak orang, ya kan, tidak bisa menghargai apa yang disebut dengan karunia. Padahal maksud karunia karena engkau tidak bisa membeli dan menggantikan sesuatu terhadapnya, maka disebut kasih karunia. Loh, Ayub di sini berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan sikap hidup seperti ini yang dilakukan tiap-tiap hari. Berikutnya next. Sikap orang tua masa kini seperti apa? Kalau kita baca di dalam Kolose, di sini dikatakan, dan para ayah janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, sebab anak yang sakit hati tidak akan mau berusaha hidup dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kesabaran tanpa ketegasan bagaikan bom waktu yang menunggu pemicu. Orang
sabar tapi tanpa ketegasan, sama seperti Imam Eli. Semakin besar anak itu kurang ajar. Jadi jemaat itu dipalagi Bapak Ibu sama Hofni dan Pinehas, diperas. Kalau kamu nggak menyerahkan apa yang menjadi bagian imam, maka aku akan bertindak keras terhadap engkau dan aku memaksa supaya engkau kasih ke aku. Nih loh. Tapi Imam Eli nggak pernah tegur. Sebagai orang tua nggak pernah tegur. Ya, itu namanya orang yang sabar tanpa ketegasan. Bagaikan bom waktu yang menunggu pemicu. Namanya bom potensinya meledak. Tinggal aja kasih pemicu, meledak sungguhan. Ya, tapi sebaliknya ketegasan tanpa kesabaran bagaikan mobil melaju kencang tanpa rem. Dia nggak sadar remnya belum, tapi dia bikin kencang. Sana ada jurang, ketika diinjak remnya belum, mati juga. Sama-sama. Artinya apa? Dia namanya kesabaran dan ketegasan. Itu bagaikan mata uang yang saling bersebelahan, tidak bisa dipisahkan. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, klik di sini ada sebuah ungkapan. Ada orang tua yang marah ketika anaknya tidak sekolah. Kamu ya kalau nggak sekolah nanti bohong. Kamu ya kalau nggak sekolah nanti nggak bisa jadi orang dan lain sebagainya. Marah bukan main. Tapi perhatikan. Namun biasa saja ketika anaknya tidak ibadah. Nggak apa-apa. Nggak pernah diingatkan. Anaknya nggak ibadah, dianggap biasa. Pak, Bu, saya tanya, perancang hidup kita siapa? Halo? Saya kasih tahu Bapak Ibu, keberhasilan manusia pada umumnya bisa dicapai dengan kekuatannya sendiri. Tapi resikonya pada akhirnya dia tidak bisa menikmati. Beda dengan orang yang mencari Tuhan. Lalu keberhasilan itu menjadi bonusnya. Itu beda cara menikmatinya. Orang boleh punya ini dan itu. Tapi kalau Tuhan tidak menganugerahkan kenikmatan dalam diri orang itu, maka itu pun tidak akan mungkin jadi kenikmatan. Maka orang tua harus sensitif loh secara rohani, Pak, Bu. Kalau ada anak-anak yang nggak suka berdoa, harus tegur. Kalau kamu nggak berdoa, jangan makan ya. Tadi nggak berdoa, jangan makan. Doa membuat engkau hidup di mata Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Kalau kamu nggak mau berdoa, jangan makan. Harus tegas orang tua. Kalau lihat anak nggak suka baca Alkitab, orang tua harus tegas juga tegur anak. Jangan seperti Imam Eli membiarkan anaknya nggak karu-karuan. Pak, Bu, sensitiflah terhadap tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada orang tua yang marah ketika anaknya tidak sekolah, tidak eskul, tapi ketika ibadah malah dilarang. Hei, orang tua seperti ini harus bertobat, suka nggak suka, Pak. Percayalah Bapak Ibu, mungkin hidup kita sederhana biasa-biasa saja. Ketika kita menenun masa depan anak-anak kita dan kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang merancang hidup masa depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kenamaan. Amin. Gak usah takut kita. Cuma tugas kita itu loh Bapak Ibu. Tanggung jawab rohani kita kepada anak-anak kita, menanamkan Tuhan. Berikutnya, jadi peran orang tua terhadap rohani anak, membimbing, 2 mengarahkan, dan 3 membawa, serta
Saya senang ada keluarga ya mampu, punya mobil, punya motor. Tapi ketika ke rumahnya saya diajak sharing, ya bilang seperti ini, Mas, anak-anak saya itu saya didik untuk sekolah pergi sendiri. Itu lumayan jauh Bapak Ibu. Jadi sama seperti posisi rumah saya ke jalan raya. Anak-anaknya itu masih SD, ya, kelas 3, 4, ya, kelas 2. Lalu papanya bilang gini, kalian nanti tak antar satu kali aja, kalian pergi sekolah sendiri. Sebenarnya ada alasan begitu banyak untuk tidak mau. Kenapa? Ada mobil 2, ada sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi papanya bilang seperti ini, kamu sekarang mulai hari ini tak antar ke depan di jalan raya, tapi hari-hari berikutnya kalian bertiga berangkat sendiri. Akhirnya diantar Bapak Ibu, diantar. Terus di dalam bemo itu, nah demo, tahu bemonya Bapak Ibu kan? Ya perokok di situ banyak, ya, wes campur di situ baunya seperti apa bemo. Nah, papanya, ayahnya ketika masuk ke bemo itu, anaknya juga pura-pura nggak kenal sama anak-anaknya ini. Lalu anak-anaknya ini ditanya, "Adek, sekolah di mana?" Mereka saling toleh-toleh dan mereka jawab, "Saya mau sekolah di sekolah ini, Pak." "Adek kelas berapa?" ditanya. Dijawab, "Adek di mana rumahnya, tempat tinggalnya?" Dia dijawab. Lalu setelah itu sampai Bapak Ibu, sampai di sekolah, papanya kembali pulang. Dan tiap hari setelah itu dia harus berangkat sendiri. Suatu saat kalau kamu ada orang yang bertanya di bemo, kamu jawab seperti itu. Dididik. Dan tiap hari malam sebelum tidur diajak renungan bersama. Ya saya kalau di sini kan renungannya ya tiap malam sebelum tidur berdoa sama-sama, betul ya? Bapak Ibu seperti itu ya? Loh, enggak. Ngajak anak-anaknya gitu, yuk kita berdoa sama-sama, kita mau tidur, seperti itu ya? Oh luar biasa, ini namanya keluarga yang diberkati Tuhan, amin. Luar biasa ya. Jadi saya terinspirasi, ini orang mampu tapi mendidik anak-anaknya seperti itu. Di bemo campur, orang mau ke pasar dan lain sebagainya. Dan itu tiap hari harus jalan kaki, lumayan jauh. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Percaya deh Bapak Ibu, Tuhan yang akan atur hidup anak-anak kita, amin. Masa depan mereka pasti diatur sama Tuhan. Perhatikan dampak dari pendidikan rohani yang dikerjakan oleh Ayub. Apa dampaknya? Klik. Perhatikan Bapak Ibu. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang 179 miliar. Itu dulu. Beda dengan yang sekarang Alkitab katakan seperti itu. Dulu sudah diberkati, sekarang lebih. Kenapa demikian? Karena dia sebagai orang tua yang punya tanggung jawab, dan tanggung jawab ini menjadi kesadaran dalam hidupnya untuk membawa anak-anaknya mengenal kepada Allahnya. Orang bisa aja tutup mata hari ini melihat saudara karena kondisi saudara, tapi kita tidak tahu rancangan Tuhan 10 tahun kemudian atas hidup kita. Kita nggak ngerti loh Pak Bu, kita nggak ngerti jalan hidup kita.
Ya kan? Tiba-tiba di antara tempat ini, ya kan? Ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kan gitu kan, kita kan tidak ngerti. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, ayo sangat mempedulikan, bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan rohani anak-anaknya. Siapa ini Bapak Ibu? Penemunya? Lampu ini siapa penemunya? Thomas. Bapak Ibu tahu sejarahnya? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD, anak ini divonis oleh sekolah harus dikeluarkan karena semua gurunya nggak mampu lagi untuk mendidik Thomas Alva Edison. Sudah nggak mampu karena memang anak ini ada keterbelakangan. Lalu mamanya, saya menerima dengan ketulusan saya, biarlah anak saya yang didik. Bapak Ibu, tiap hari diajari untuk baca Amsal sampai habis. Tiap hari dibacakan firman Tuhan Alkitab. Orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang dibuang dari mata banyak orang karena salah mengerti, karena nggak dipedulikan dan lain sebagainya. Tapi siapa yang mengerti jalan-jalan Tuhan terhadap hidup orang itu? Tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, di tangan mamanya sendiri, tiap hari mamanya baca dan mengajarkan Alkitab itu kepada Thomas Alva Edison. Tiap hari. Dan anak ini kan gugup, gak bisa ngomong, tapi diajar dengan kesabaran, diajar dengan penuh tanggung jawab untuk mengenal Tuhan. Seluruh dunia siapa yang gak kenal dia? Namanya dikenal di dunia akademik. Orang awam pun kenal siapa yang bikin ini. Semua orang bisa menikmati berkat dari mana? Anak yang diajarkan jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Jangan berkecil hati ketika kau melihat hidupku sekarang ini. Tapi lihatlah rancangan Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Orang tua yang punya anak, ingat baik-baik, tanggung jawab kita cukup berat. Tanggung jawab kita bahwa anak-anak mengenal sang perancang hidup anak-anak kita. Amin. Sebagai kesimpulannya, next. Fondasi keberhasilan orang tua bukan terletak banyaknya harta saudara, banyaknya tanah saudara, banyaknya rumah saudara, tapi keberhasilan kita sebagai orang tua terletak sejauh mana kita memiliki kesadaran yang besar membawa anak-anak kita mengenalkan Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Amin.